Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja dan puji total hanyalah milik Allah. Sehingga setiap pujian yang datang kepada kita sebetulnya tidak berhak sama sekali untuk membuat bangga, ujub dan takabur, kecuali menambah rasa syukur. Karena tiadalah pujian datang kepada kita kecuali sebabnya adalah karunia Allah yang dititipkan. Begitupun setiap kekurangan yang ada tidak selayaknya membuat kita merasa minder, sebab kekurangan versi kita bisa jadi merupakan keutamaan dalam pandangan Allah. Ada kalanya kaki dibuat lumpuh sebelah justru lebih terpelihara daripada perilaku maksiat yang akan dilakukan kalau diberi kaki yang sempurna. Mengapa wajah saya kurang jelita? Siapa tahu karena Allah melindungi dari ujub, takabur atau menggelincirkan. Karena tidak jarang tubuh yang bagus, wajah yang rupawan malah menggelincirkan dirinya dan menggelincirkan orang lain. Tutup semua pintu minder, karena Allah merancang diri kita tidak hanya untuk selamat untuk ukuran dunia, tapi yang paling penting selamat dalam perhitungan kekal di akhirat nanti. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah coba kaji tentang siap menghadapi apapun dalam hidup ini. Besar harapan ada di antara yang hadir kali ini punya pengalaman betapa nikmatnya hidup dengan kesiapan, tidak diperbudak oleh keinginan. Ada? Silakan. Ya. Dan maaf siapa nih? Mari. Gimana sesudah merasakan nikmatnya kesiapan mental menghadapi apapun? Menghadapi kelahiran anak, bagaimana? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Yang saya alami sewaktu menikah sebetulnya. Sesudah ilmu ini dapat, misalkan ada manfaat ya? Iya, saya hubung-hubungkan dengan kejadian dulu. Jadi dengan istiqoroh, terus akhirnya menikah. Karena itu pilihan buat saya, pilihan Allah. Silakan. Maaf Pak. Jadi pada suatu kita mengalami gelombang-gelombang ujian gitu, mungkin bukan saja kan ujian, tapi peleburan kita dengan orang yang berbeda. Kalau kita tidak didasari dengan siap, mungkin sudah belum apa-apa sudah, ini bukan jodoh saya kali ini, mungkin seperti itu. Jadi jadi artinya istiqoroh itu akan mengokohkan ya. Betul sekali. Betul. Ini mungkin yang kemarin agak kurang kita pertajam. Dalam kesiapan itu, istiqoroh itu bagian daripada menyiapkan diri menerima apa yang terbaik menurut Allah. Baik, terima kasih ya. Bab kita bahas kali ini adalah ridho. Kalau kemarin sebelum terjadi, kalau sekarang sudah terjadi. Analogi sederhana, kita sedang lari pagi, tiba-tiba ada sebuah bola golf kena jidat, benjol, maka ridho. Sebab tidak ridho juga tetap benjol ya. Ridho benjol, tidak ridho benjol, mendingan ridho. Dongkol benjol, tidak dongkol benjol. Ya begitulah ya. Seringnya penderitaan kita tuh bukan oleh benjolnya, tapi tidak menerima kehadiran benjol. Seringnya penderitaan kita tuh bukan oleh kenyataan, tapi ketidaksiapan kita menerima kenyataan. Maka barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, wa man radiya falahu ridho, maka Allah pun baginya ridho. Bukankah kita ingin ridho Allah? Maka orang yang ingin menikmati hidup itu harus terlatih realistis terhadap kenyataan. Ridho itu bukan pasrah.
ridho itu keterampilan mental. Ini loh episode yang saya jalani. Kan tiap orang episodenya beda-beda, tidak mungkin monoton. Jemu hidup monoton itu. Ada kalanya dipuji, besok ada yang menghina. Ya, sekarang punya uang, itu besok punya utang. Ya, sekarang sehat lalu sakit, terus hidup itu bergelombang seperti ini. Yang repot adalah kalau kita tidak menerima kenyataan, misalkan fisik. Biasanya orang tidak ridho itu membandingnya ke atas terus. Ya, ukuran kita 160, tinggi atau pendek? Tergantung pembanding. Kita bandingkan dengan 1,20 m, kita jadi tinggi. Tapi banding dengan 1,80 m jadi pendek. Maaf, ibu sudah tua atau belum? Tergantung. Ibu ketemu dengan remaja, ibu mah sudah tua, sudah 45. Tapi ketemu dengan buyut yang 85, itu mah masih seger, kan begitu ya. Hidung mancung atau tidak, tergantung pembanding. Kalau dibanding dengan Petruk, mungkin hidung kita seperti kutil, begitulah dramatisnya ya. Kulit putih atau hitam, tergantung. Nah, celakanya kita tuh ngebandingnya dengan yang lebih terus. Akibatnya selalu merasa kurang dan tidak menerima kenyataan ini. Belajar ibu, bapak untuk realistis ya, bahwa tugas kita menyempurnakan niat, menyempurnakan ikhtiar, selebihnya terserah Allah menentukan apapun yang terbaik untuk kita. Dan ridho tidak ridho tetap terjadi. Sekarang naik mobil macet, harus ridho, dan nggak ridho juga macet. Ini mah naik mobil, kalau kiri kanan, kanan, kiri kiri, kiri aja kiri kiri. Pas di kiri macet, pakai ke kiri, coba ke kanan, udah menderita. Pernah dulu waktu haji, pulang dari Mina, pulang dari Arafah ke Mina. Jam 4 subuh sudah sampai itu di Mina, tapi oleh askarnya, ruh karena takut macet, maju. Ujian datang, ternyata pas supirnya itu rupanya belum hafal jalan, sehingga ke kota tersesat. Itu ada seorang bapak-bapak yang perkataannya begini, coba kalau tadi kita udah berhenti, sekarang kita udah mandi, udah enak istirahat, udah lempar jumroh. Pak, tadinya juga udah nggak ada, betul ya? Percuma ngobrolin tadi, udah nikmati aja. Iya, tapi gimana? Coba kalau tadi, Pak, tadinya udah hilang. Ini jadi menderita, tidak realistis. Punya anak seperti yang diceritakan minggu kemarin ya, anak perempuan semua. Coba kalau punya anak laki-laki, udah jelas nggak ada, dipikirin ya. Harus realistis, terima. Ridho terhadap apa yang ada itu nikmat. Punya rumah BTN tipe SS. Kalau lihat tipe 36, kecil sekali rumah kita. Pas dibuka, tadinya mau masuk, ternyata keluar. Ya nggak? Saking ngomongnya, nggak ada. Maaf. Tapi kalau kita jalan-jalan ke rumah yang begitu sederhananya, rumah kita jadi bagus. Dulu ketika kami menikah, Bu, jalan-jalan tuh jarang-jarang ke perumahan, nggak mau. Apalagi ke rumah-rumah yang besar, saya nggak mau jalan-jalan ke sana. Karena jadi kerasa nggak punya rumahnya. Jalan-jalan tuh ke gang yang sempit sekali, yang kumuh, yang tidak ada jendela. Saya ajak jalan-jalan dengan istri. Kalau pulang dari sana, kontrakan kami jadi besar itu. Ya, pernah ada seseorang, dia kerja ya di salah satu divisi perusahaan di pesantren. Karena teman-temannya yang pergi keluar kota dan keluar negeri itu gajinya 3 kali lipat, maka dia mengatakan, teman-teman saya mah gajinya 4-5 kali lipat. Gak dijawab, ajak aja ke sebuah tempat penjualan yang barang-barang bekas yang di pinggir jalan tuh ya ada. Kalau di Bandung tuh ada sebuah sebuah tempat yang jalannya tuh kotor, berdebu, jualan setrika bekas atau radio bekas, alat-alat yang tidak remeh, tidak salah. Tapi lihat saya itu diam di sini, dia merenung saja. Panas, kering, hujan becek, berdebu, belum tentu laku, ke masjid susah, suasananya keras panas.
Dek, bandingkan dengan adek sekarang di pesantren kerja. Rezeki insya Allah terjamin, gajian, kehalalannya, ibadah terjaga. Tidak usah disuruh ridho atau tidak ridho, dia berhasil menemukan pembanding yang membuat dia lebih bersyukur. Nah, hati-hati ini ya. Jangan-jangan kita sengsara bukan karena tidak punya, tapi tidak mensyukuri apa yang ada. Ya, kita sibuk melambung melihat ke atas, akibatnya yang ada tidak disyukuri. Ridho begitu, tidak ridho juga begitu. Maka lebih baik ridho. Hanya ridho ini bukan pasif. Ridho itu hati menerima kenyataan, otak, tubuh, ikhtiar memperbaiki kenyataan. Sakit gigi, ridho dan tidak ridho juga tetap sakit. Sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf, dokter sedang sakit gigi misalnya, tidak bisa praktek. Kita tidak perlu dongkol. Waduh, sialan. Kalau begini saya nggak pergi. Bagaimana nggak pergi? Sudah nyampe ya. Tinggal ridho babak kedua, betul tidak? Ya Allah, ridho lagi sambil pulang, ya nggak? Di jalan ban beca meletus, ya nggak? Aduh, udah sakit gigi meletus, percuma, tetap meletus. Lebih baik ridho lagi, ya nggak? Sambil cari beca yang lain. Wah, rugi, udah bayar, meletus lagi. Siapa yang rugi? Yang rugi itu yang tidak ridho. Itu memang episodenya begitu. Ibu, ya, tambah umur, maaf ya, bapak juga lah ya. Tambah tua, lama-lama wajah makin keriput, harus ridho. Dan enggak ridho juga pakai wajah yang mana lagi ya. Walaupun pakai masker tiap malam, dicepit-cepitan jemuran di sini supaya nggak keriput. Atau ibu tetap ingin kelihatan remaja, pakai bondi, dibuntut dua, ya nggak, lincah ke sana sini, pakai ransel gendong, sepatu kelenci misalkan, ya nggak, lagunya juga lagu remaja, tapi kan yang lihat ini kenapa? Harus ridho, ada episodenya Bu, ada episode remaja dengan seragam remaja, ya, ada episodenya punya anak sudah beda lagi, ada episodenya umur 40, nggak bisa kita paksakan pakai seragam SMA terus misalkan ibu pada usia 62 ya. Ini nanti jadi masalah. Pernah suatu saat bertemu di airport itu dengan turis, ya nggak, seragamnya seragam remaja, tapi ketika berbalik semua kaget, ya nggak, rupanya sudah tidak cocok seragam itu, ya. Harus ridho, ya, jangan ingin remaja terus, kasihan remaja nanti banyak saingan, ya. Terima, bapak keluar uban, harus ridho, ya, dan ditahan-tahan atau makan penghitam juga tetap. Silakan, ada Mbak Ridho, ya, siapa yang punya pengalaman bahwa ridho menerima kenyataan itu lebih ringan, ya, silakan. Ya, saya punya pengalaman cobaan yang berat dari Allah, sakit kanker. Ya, saya terima dengan ridho. Orang-orang yang nengok pada mahadiah nangis, saya alhamdulillah ikhlas, walaupun harus diambil satu bagian dari tubuh saya, baru sebagian gitu, belum semua gitu. Iya, Ini ya. juga milik Allah, ya, saya ridhokan. Bagaimana bisa, kan kanker itu kata orang bahaya gitu ya, gawat. Bagaimana cara menerimanya supaya lebih ringan? Saya pikir ini keputusan Allah, dan apapun juga kehendak Allah harus saya ikhlaskan gitu. Iya, karena dia pasti menentukan yang terbaik, ya. Alhamdulillah sesudahnya tuh hikmahnya banyak sekali. Dan saya sekarang niat ingin berbuat banyak untuk Allah gitu, berbakti buat Allah, mungkin kalau usia yang saya nggak tahu sampai kapan gitu. Ya, dan kanker itu tidak membuat seseorang meninggal. Yang meninggal itu habis waktunya, ya. Ya kan sudah dijelaskan dulu, ada yang koma 5 tahun belum meninggal, justru yang meninggal yang nengok, ya. Padahal dia jago karate, dia lagi jongkok, mobil mundur, kejepit, meninggal saja. Jadi kalau nanti sakit, memang terima, ya. Mungkin dulu pernah cerita, ya, saya juga punya adik, subhanallah, dialah yang menjadi guru AA dulu. Badannya pelan-pelan, separuh badannya asalnya lumpuh, ya. Matanya kemudian jadi juling, telinganya jadi tidak dengar, sehingga ketika kuliah tuh harus digendong Bu,
Ya alhamdulillah kebetulan saya bagian gendong bergiliran dengan adik satu lagi. Tapi dia kelihatannya tenang sekali dan saya belajar dari dia. Sebelum begini tuh beliau yang ngajari. Saya tanya, Dek, kenapa kok ya bisa tenang, nggak keluh kesah, padahal lama-lama nggak bisa duduk, lalu harus berbaring dan nafas dia harus dibantu terus. Dia mengatakan, ya kan tubuh ini milik Allah. Kalau orang lain bisa mulia, punya bekal pulang dengan banyak beramal, mudah-mudahan saya punya bekal pulang dengan ridho, dengan apapun yang Allah perbuat. Biar saja katanya Allah, kalau menakdirkan sesuatu pasti sudah diperhitungkan. Mungkin jalan hidup saya berbekal pulang dengan seperti ini. Ya, innalillah, adik saya sudah meninggal ya. Tapi meninggalnya itu jadi nilai yang besar bagi kami semua. Termasuk dialah yang bisa merubah, salah seorang yang merubah jalan hidup saya. Bayangkan orang yang cacat, lumpuh, tidak berdaya, akhirnya membukakan hati ini dan akhirnya bisa seperti ini. Maka kalau ada di antara saudara yang lumpuh, cacat, itu tidak berarti tertutup untuk bisa menjadi jalan kebaikan. Mungkin bicaranya hanya kepada seseorang, tapi yang seseorang ini jadi terbuka, kan insya Allah kembali juga ke sana manfaatnya. Nah, baik, ada lagi yang punya pengalaman ridho? Ya, maaf ini satu lagi ya. Begini, mendengar cerita yang dimana ada mengalami sakit. Adik ya. Itu pun juga mengalami pada anak saya. Awalnya memang sebelum saya mengetahui ilmunya, saya minder, Kak. Minder ya. Tapi alhamdulillah setelah mendapatkan ilmu dari AA, pengajian AA, itu alhamdulillah saya justru berbalik bersyukur sekali dengan apa yang diberikan Allah kepada saya. Karena dengan cara bersyukur ini saya bisa melihat bahwa masih banyak anak-anak yang lain yang lebih, maaf kepada yang ibu-ibu yang anaknya lebih parah dari saya, banyak yang lebih parah dari saya gitu. Jadi bahwa yang diberikan Allah ini sebenarnya bukan sesuatu yang hina, tapi itu justru membawa kebaikan untuk kita asal kita ridho gitu. Ya, tepat, itu kata-kata ridho. Kita punya anak misalkan ya, terus oleh anak dibuat cacat. Sebetulnya kata cacat ini kurang cocok ya, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah mendesain makhluknya dengan cermat dan sempurna. Kalaupun lumpuh, tidak bisa jalan, itu bukan berarti cacat. Yang asli cacat itu adalah orang yang tidak punya iman. Dia tidak mengenal hidup, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal, dia cacat walaupun tubuhnya sempurna. Bisa jadi dengan anak seperti ini ya, Allah itu memuliakan, melipat gandakan kesabaran, berguguran dosa ketika dihina dan direndahkan orang lain. Dan bisa jadi doa anak ini yang akan menjadi cahaya keselamatan bagi orang tuanya. Berapa lama kita di dunia seperti ini? Berapa lama? Enggak lama, sebentar lagi juga pulang semuanya ya. Dan mungkin adik saya usianya muda, belum selesai kuliah udah meninggal. Tapi waktu itu kami jadi bertekad sekeluarga tuh, ayah, ibu, saya, adik, ayo kita berjuang supaya kita ketemu lagi nanti di surga. Berjuang, hidup cuma sebentar, jangan sampai tercuri waktu ini. Betapa justru keterbatasan itulah yang bisa membuat terbukanya hati ya. Insya Allah teh, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah memuliakan keluarga teteh ya. Bagaimana anak saya menghadapi masa depan dengan cacat begitu? Demi Allah, Allah maha bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat ya. Tidak akan pernah dikecewakan. Saya Ya, boleh ibu berdiri pengalaman sedikit. saya, Maaf. pengalaman yang telah saya rasakan waktu dulu ya, sebelum mengaji atau mengikuti pelajaran dari AA. Maksudnya Saya itu pelajaran Islam saja ya. masukan lah gitu. Saya ini termasuk orang yang mungkin kurang ridho, kali tidak ridho kali tidak gitu, kurang gitu ya, mengasihi kepada saudara atau beramal-amal apa lain-lainnya gitu. Saya tuh kayaknya merasa rugi. Setelah saya untuk sekarang ini, alhamdulillah saya memberi kepada siapapun dengan ridho. Alhamdulillah kayaknya tuh income untuk sekarang ini kayaknya tambah alhamdulillah tambah banyak Jadi makin gitu. ridho kalau gitu ya. Nah, jadi saya tuh sekarang itu
kayaknya tuh enak kalau memberi kepada seseorang itu. Iya, alhamdulillah. Kehilangan sesuatu untuk beramal itu kayaknya enak, adem. Alhamdulillah. Iya, Ya, baik Ibu. Nah, jadi ada dua, ikhlas dan ridho. Kalau ikhlas, apa yang kita lakukan untuk Allah, ya. Kalau ridho, itu sikap kita menerima ketentuan Allah, ya. Mungkin Ibu barusan itu kombinasi antara ikhlas dan ridho, ya. Ketika kita memberi harus ikhlas, ketika orang tidak berterima kasih harus ridho, kan begitu ya. Begitu. Ada ini dari kaum pria, silakan. Begini, saya punya teman ini sudah punya niat untuk menikah, bahkan alhamdulillah sudah sedang dalam proses ta'aruf. Namun setelah itu ada kendala di keluarganya. Orang tuanya ini masih punya kakak daripada yang tadi nikah oleh teman itu, kakak perempuan. Nah, kendalanya ini orang tuanya tidak akan memberikan ridhonya ataupun restunya sebelum kakak yang perempuan ini nikah dahulu. Ya. Ini jalan Baik. baiknya bagaimana? Ini harus kita benahi dulu. Jadi Ibu, Bapak, para pemirsa, ini sering terjadi ini, ya. Adik kakak itu bukan kita yang susun. Si bungsu, dia tidak pesan keluar bungsu. Dan Allah kalau mau ngasih jodoh ke bungsu, suka-suka Allah, ya. Ada kalanya, misalkan Allah memberikan anak perempuan 3, menciptakan anak lewat hamba-hambanya. Tiba-tiba diuji oleh Allah, yang bungsu ini udah deket nih si calonnya. Terus yang kakaknya, wah nggak setuju, saya nggak mau di rumah, nanti saya nggak kebagian jodoh. Memangnya Allah terhalang gara-gara bungsu menikah? Ini cobaan. Itu mitos salah, itu tidak benar. Katanya kalau yang bungsunya menikah, kakaknya susah dapat. Nggak mungkin Allah terhalang apa yang dia takdirkan. Ya, malah ada kejadian itu, ibunya janda, anaknya perempuan tuh 2, 3 perempuan semua. Nah, yang melamar tuh yang bungsu dilamar tuh. Nah, yang kedua ridho, yang totoh yang terbesar belum. Yang paling ridho ibunya, jelas ya. Alhamdulillah, ternyata sesudah itu ini nikah, ini yang nikah. Nah, baru juga menikah, ternyata yang ridho ini ada yang melamar yang kedua. Akhirnya yang ke satu juga ikut ridho saja ya. Melihat dan sekarang 3-3-nya menikah. Saya kurang tahu pada ibunya ridho sekali ini ya. Mungkin karena sudah pernah giliran anaknya saja. Sebaiknya didialogkan dengan baik, karena dengan keimanan insya Allah akan menjadi baik ya. Baik para pendengar yang budiman, para pemirsa, saya mohon maaf ini terbiasa di radio ya. Jadi latihan kita hari minggu ini adalah belajarlah untuk menerima kenyataan sambil hati ridho, tubuh pikiran ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah. Ridho bukan pasrah pasif, tapi ridho adalah pasrah aktif. Ya, baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha agung, wahai yang maha adil, wahai yang maha kasih sayang, karuniakan kepada kami hati yang selalu berbaik sangka terhadap ketentuan-Mu ya Allah. Hati yang selalu merasakan keindahan dan keagungan perbuatan-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu puas dengan apapun yang Engkau tetapkan. Karuniakan kepada kami nikmatnya bersyukur dengan apapun yang Engkau berikan. Dan indahkan pribadi kami dengan kesabaran ketika ujian harus kami hadapi. Ya Allah, jadikan diri kami menjadi diri yang selalu terpelihara dari hati yang kecewa terhadap-Mu, dari hati yang tiada bersyukur, dari hati yang tiada bersabar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesempurnaan ikhtiar di jalan. Karuniakan kepada kami keikhlasan. Karuniakan kepada kami kelezatan hidup dekat denganmu. Ya Allah, hanya Engkaulah tujuan kami, hanya Engkau tujuan kami. Jangan biarkan hidup kami tersia-sia dengan hati yang tidak ridho kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Alhamdulillah. Demikian para pemirsa yang budiman, selamat menikmati hidup dalam naungan ridho Allah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.